beratnya sembahyang dan berdoa setiap hari, pagi, siang, dan sore. Terima kasih, matur nuwun. Kirahayu. Ya, terima kasih Pak Mas Sahid. Sudah mengantarkan beberapa materi untuk sebagai bahan diskusi kita nanti. Saya mungkin sedikit menambahkan ya, beberapa poin-poin yang mungkin bisa kita diskusikan nanti di bab 8 ini. Salah satu cara untuk mencapai Tuhan adalah dengan cara ingat pada Tuhan semasa hidup ini, khususnya pada saat orang meninggalkan badan jasmaninya, saat menjelang meninggalkan badan jasmaninya. Untuk itu ingatlah selalu Tuhan sambil melaksanakan tugas dan kewajiban. Dengan demikian, kewajiban yang dilaksanakan otomatis dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi melakukan kewajiban dengan mengingat Tuhan itu sama dengan persembahan. Cara lain adalah dengan mengucapkan nama sucinya secara berulang-ulang dengan penuh rasa bakti. Pada bab 8 sloka 1-4 dijelaskan tentang pengetahuan suci. Apa itu Brahman, Adiatman, Karma, Adibuta, Adidaiwa. Di dalam sloka tersebut dijelaskan bahwa Brahman itu sama dengan yang Maha Agung dan tidak termusnahkan. Lalu Adiatman adalah sang jiwa. Lalu karma adalah kekuatan aktif yang menumbuh kembangkan makhluk hidup. Lalu adibuta yang dapat termusnahkan, sesuatu yang dapat termusnahkan dia disebut adibuta. Lalu adidaiwa adalah Brahman itu. Lalu adiatnya adalah penerima segala persembahan suci atau Tuhan itu sendiri. Dalam sloka 5 sampai dengan 14 dijelaskan bahwa dengan memusatkan pikiran pada Tuhan khususnya pada saat menjelang kematian maka pasti akan sampai pada Tuhan. Jadi dari sloka 5 sampai 14 ini menjelaskan tentang memusatkan pikiran pada Tuhan, maka kita akan sampai pada Tuhan. Pada detik-detik ajal tiba mengingat Tuhan maka tidak diragukan lagi pasti akan sampai pada Tuhan. Pada saat kematian tiba, keadaan apapun yang diingat, maka keadaan itulah yang akan dicapainya. Karena kesadarannya selalu mengenang keadaan tersebut. Serahkan pikiran dan kecerdasan pada Tuhan dan lakukan segala tugas kewajiban. Saat kematian tiba dengan mantap melalui kekuatan yoga, menempatkan napas hidup di tengah-tengah dahi, terpusat di antara kedua alis, maka mereka akan sampai pada Tuhan. Saat meninggal, ucapkan aksara suci dalam hati, maka akan sampai pada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mudah dicapai oleh seorang yogi yang selalu mantap di dalam Tuhan. Ya. Pencapaian tertinggi adalah sampai pada Tuhan, karena tidak akan terlahirkan kembali ke dunia yang penuh dengan kesengsaraan. Pencapaian surga tertinggi Brahmaloka, mereka akan terlahirkan kembali ke dunia ini. Mereka yang sampai pada Tuhan tidak akan terlahirkan kembali. Awal siang hari Brahma itu sama dengan penciptaan dari yang tidak berwujud menjadi berwujud. Awal dari malam hari Brahma, semua terlebur kembali menjadi yang tidak terwujud. Ini beberapa poin-poin yang mungkin nanti perlu dipertajam kembali. Lalu yang Paramatma yang Maha Agung dapat dicapai dengan jalan bakti yang tidak mendua, tidak bercabang-cabang. Ya. Yang Paramatma yang Maha Agung dapat dicapai dengan jalan bakti yang tidak mendua, tidak bercabang-cabang. Lalu di sloka 24 sampai dengan 26, tanda-tanda orang meninggal yang akan sampai pada Tuhan. Yang pertama, ya, syarat pertama adalah orang yang sudah memahami Tuhan dengan baik. Yang kedua, memiliki pengetahuan spiritual yang utama. Lalu yang berikutnya, meninggal pada saat-saat pengaruh api, cahaya,
siang hari, atau pada Sukla Paksa. Ya. Sukla Paksa itu sama dengan sepanjang 2 minggu menjelang bulan purnama. Jadi, dan pada Uttarayana, ya Uttarayana itu sama dengan masa 6 bulan pergerakan matahari menuju utara. Sepertinya sekarang Uttarayana ya, karena matahari bergerak ke arah utara. Tanda-tanda orang meninggal akan mencapai Chandraloka dan akan terlahir kembali. Ya, di sana disebutkan di dalam sloka 24 sampai 26. Yang pertama adalah seorang yogi. Ya. Apa itu yogi? Ada sudah dijelaskan sebelum di bab sebelumnya. Yang pertama seorang yogi, yang kedua meninggal pada saat berkabut malam hari pada Krishna Paksa selama 2 minggu menjelang bulan mati. Ya, bulan mati ini kalau saya menerjemahkan mungkin tilam itu ya, mohon koreksi nanti kalau salah. Pada masa Dakshinayana. Dakshinayana itu sama dengan masa 6 bulan matahari menuju selatan. Ya, para yogi yang memahami ajaran ini dengan baik, ya, yogi itu bukan orang yang hanya tidak melakukan apa-apa gitu ya, tetapi orang yang melakukan apa-apa juga disebut yogi gitu ya, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Para yogi yang memahami ajaran ini dengan baik, pahalanya sudah melampaui semua hasil kegiatan saleh yang didapat dari mempelajari Weda, melakukan persembahan suci, melaksanakan kedermawanan, dan pelaksanaan pertapaan-pertapaan yang berat. Ya. Jadi kita pun bisa gitu ya, menjadi seorang yogi, dan ketika kita menjadi seorang yogi, memahami tentang ajaran luhur ini, maka pahalanya itu sama dengan orang yang sudah melakukan kegiatan persembahan suci, kedermawanan, pelaksanaan pertapaan-pertapaan yang berat. Jadi mungkin bukan masanya lagi orang melakukan pertapaan-pertapaan yang berat pada saat itu. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebagai tambahan poin-poin yang mungkin kita diskusikan. Ya. Di sini ada para sesepuh, ya, ada Pak Dut Sandiade yang baru bergabung, PHDI Bantul ya. Lalu ada Beli Gede ini yang sudah lama berkecimpung, yang memahami bukan hanya Bhagavad Gitanya saja, tetapi beserta dengan Purana-Purananya. Ya, mudah-mudahan akan menambah wawasan kita, banyak hal yang mungkin bisa kita ambil dari manfaatnya, maknanya dari diskusi kita malam ini. Ya, baik Bapak Ibu, silakan ada yang ingin menambahkan atau bertanya atau melontarkan sesuatu yang didiskusikan, silakan. Swastiastu Pak Made, semuanya Bapak Ibu. Swastiastu Mbak Dewi. Swastiastu Mbak Dewi. Ini mohon pencerahannya pada sesepuh. Yang sangat menarik bagi saya adalah ketika kita mau meninggal, jika kita mengingat Sang Hyang Widi, dipastikan akan sampai kepada beliau. Itu pengertian saya kemarin sangat sederhana sekali, dalam artian sesering mungkin kita menyebut nama beliau, ingat beliau, otomatis kita akan sampai kepada beliau. Tapi ternyata ada beberapa syarat yang mungkin harus kita penuhi, yaitu antaranya seperti intisari yang disampaikan Pak Made tadi, bahwa kita mengetahui pengetahuan spiritual yang utama. Nah, itu ternyata harus ada itunya ya Pak. Saya kira kemarin, mohon maaf, sering kita menyebut nama Om atau Om Narayananya atau Om Namah Shivaya, itu saya yakin besoknya akan kita sampai kepada Sang Hyang Widi. Ternyata memang harus itu ya Pak, harus memenuhi syarat-syarat pengetahuan spiritual yang utama itu ya Pak ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih.
Ya, baik Mbak Dewi, itu yang saya tangkap dari sloka yang saya baca. Nanti sesepuh-sesepuh saya yakin akan membantu untuk mengulas ya. Monggo, mungkin ada yang mau membantu menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Dewi. Mungkin saya ini sedikit ya Pak. Monggo Bu. Iya. Om Swastiastu. Iya. Iya. Menurut saya yang disampaikan Mbak Dewi itu memang benar sekali. Sebelum kita meninggalkan badan itu, apa yang kita lakukan sebelum kita meninggal itu sangat menentukan sekali. Kalau kita selama masih sehat itu rajin sembahyang, rajin mungkin meditasi, berjapa gitu, itu akan sangat menentukan karena apa yang kita jalankan itu akan menjadi latah. Jadi misal kita apa-apa sama guru kita diarahkan menyebut Narayana. Apapun yang kita lakukan menyebut nama Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan selalu diisi dengan menyebut nama Tuhan, yang kita lakukan kita persembahkan pada Tuhan. Otomatis apapun kalau kita selalu menyebut nama Tuhan, saat-saat terakhir kita itu kata orang suci mengatakan saat-saat terakhir kita itu akan mengenang masa-masa yang paling sering kita jalankan itu. Jadi kalau kita sering memuja Tuhan, jadi otomatis pikiran kita akan tertuju pada Tuhan saat-saat kita terakhir kita akan meninggalkan badan itu kayak dibimbing, mungkin dibimbing, dituntun oleh Sang Hyang Widi agar kita selalu mengingat beliau. Kalau kita sudah mempraktekkan setiap hari, jadi menurut saya pas sekali yang dianjurkan para suci kita itu agar kita selalu mengingat Tuhan setiap saat. Apa yang kita jalankan selalu menyebut Narayana. Setiap pagi, siang, sore kita selalu sembahyang agar kita selalu mengingat Tuhan di setiap waktu kita. Ya mungkin seperti itu Mbak Dewi. Kalau kita selalu menyebut nama suci Tuhan, saat terakhir kita akan menuju pada Tuhan. Itu saya sangat yakin sekali. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Om Santi. Om Santi. Oke. Baik, silakan. Lanjut. Mungkin Brigade. Om Swastiastu. Swastiastu. Mohon maaf sebelumnya saya nyerobot ke sini. Tapi senang sekali karena udah lama lihat Dharma Gita, tapi belum sempat gabung-gabung. Terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Tenang. Yang sangat bagus sekali. Sama-sama. Saya juga ingin aktif lagi. Terima kasih sudah selalu share di grup WA kita dan saya sangat menikmati kegiatan di sana. Cuman baru sekarang bisa gabung. Kebetulan juga tadi emang ada kegiatan dari Dimas juga. Tapi bisa agak free sekarang. Wah, ini pertanyaannya Mbak Dewi sangat bagus dan memang kalau kita lihat dari pertanyaan ini uraian dari Bu Marsahed juga tepat. Namun saya hanya menambahkan dari apa yang saya pernah baca bahwa kita memang tidak bisa ujug-ujug bisa mencapai kepada Tuhan. Memang kalaupun bisa kita ujug-ujug mencapai Tuhan, kita dibilang dalam Bhagavad Gita bab 7 itu bahunam dan manam ante gyanawanam prapadyate. Setelah mengalami kelahiran kematian berulang kali, bahunam jan manam ante gyanawanam prapadyate. Kita akan menjadi tahu Wasudewam sarwam iti, mengetahui bahwa Wasudewa adalah sumber segala sesuatu. Ta mahatma sudur labah. Dikatakan roh yang mulia seperti itu sangat jarang sekali. Yang pertama. Poin yang kedua, dikatakan bahwa tujuan akhir hidup kita jangan melabda antah param ante narayana semerti. Jadi tujuan akhir dari hidup kita, ini Bhagavata Purana bilang,
bahwa Pilau Yasadewa menulis dan melabda antah param ante narayana seperti. Memang tujuan hidup kita nantinya setelah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung bakti, apa yang disampaikan? Dan melabda antah param. Ingat pada narayana. Akhirnya janma itu kelahiran, janma labda. Akhirnya nantinya antah param. Ingat pada yang paling tinggi. Apa? Narayana seperti. Jadi ingat pada Sri Narayan. Itu dikatakan. Terus ada uraian lagi di bawah dalam Bhagavad Gita bab 18 loka 71. Krishna sendiri membilang bahwa aku memaklumkan bahwa orang yang mempelajari percakapan kita yang suci ini bersembahyang kepadaku dengan kecerdasan. Di sloka berikutnya, orang yang mendengar dengan keyakinan tanpa rasa iri dibebaskan dari reaksi-reaksi dosa dan mencapai planet-planet yang menguntungkan, tempat tinggal orang saleh. Jadi, ini beberapa poin yang bisa ditambahkan. Dan juga dalam Wisnu Purana dikatakan percakapan antara Dewi Bumi dengan Sri Warahadewa bahwa kita bisa mencapai atau menghapuskan karma-karma buruk kita dengan Dita Sastram. Dengan apa? Mempelajari kitab suci. Bahkan dikatakan oleh Sri Krishna sendiri oleh Sri Wisnu sendiri dalam Purana itu bahwa Bhagavad Gita adalah tempat tinggal beliau yang tertinggi. Kalau kita lihat juga dari Padma Purana, ada bagian lain di Sri Wisnu bilang bahwa 5 bab pertama adalah kepala beliau, 10 bab berikutnya adalah tangan-tangan beliau, bab 16 adalah perut beliau, dan bab 18 adalah kaki Padma beliau. Artinya, kita bisa melihat Tuhan bila kita membaca kitab suci, khususnya Bhagavad Gita diuraikan di sini. Nah, kegiatan yang kita lakukan ini, yang Bapak-bapak lakukan ini, walaupun saya jarang, tapi sudah sangat bagus sekali. Itu adalah langkah kita untuk mencapai pada tujuan terakhir itu. Memang dikatakan kalau orang yang senantiasa melaksanakan, tekun, senantiasa melaksanakan kegiatan membaca kitab suci, berjapa, melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, yang artinya baik itu dalam tingkatan sudah satpam, paling tidak ya tingkatan satpam, tingkat kebaikan, maka dia tidak usah khawatir dengan apa yang akan dicapainya nantinya. Karena Tuhan menjamin, Tuhan dalam wujud sebagai Paramatma yang bersemayam dalam hati kita sebagai setiap makhluk hidup, memberikan tuntunan untuk itu. Ada di Bhagavad Gita dijelaskan begitu. Orang yang berbakti kepadaku, ada Krishna, yang ayatnya apa? Man mana bawa mad baktu madyaji mam namaskuru, dikatakan di sana. Man mana bawa mad baktu. Senantiasa man mana berpikir tentang mana. Man mana bawa mad baktu. Sujud kepada dengan bakti. Nah, itu membuat kita tidak usah khawatir kalau dalam grup ini yang dalam Dharma Gita ini senantiasa namanya Dharma Gita ya, menyajikan tentang Dharma. Dharma memberikan tuntunan kepada kita untuk bisa mencapai tujuan akhir itu. Terakhir, saya mengutip dari Nectar of Devotion itu apa namanya? Ajaran Upadesa, ajaran apa di Upadesa Amrita dikatakan di sini. Oleh Srila Rupa Goswami mengatakan, ketika bakti menyentuh makanan, memasuki makanan itu menjadi prasadam. Artinya apa? Artinya Yad karosi yad asnasi yad juhosi tadasyat. Bhagavad Gita bab 92 sloka 27 bilang yad karosi yad apapun yang kau lakukan, kan seperti itu. Nah, kalau ini apapun yang kau makan, kegiatan apapun yang kerjakan, dan pertapaan apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu dengan cinta kasih. Di sini dikatakan sana, makanan ketika bakti menyentuh makanan itu menjadi prasadam. Artinya kalau kita punya makanan, terus kita persembahkan, aturan lah. Aturan itu kita lungsur, jadi prasadam dia. Terus yang kedua, when bakti enter hunger, hunger become rata. Nah, kalau kita dengan bakti melaksanakan pertapaan, puasa ini, puasa ya. Ketika bakti itu, ketika dengan tulus ikhlas kita, dengan sadar, dengan keyakinan yang penuh kita melaksanakan pertapaan, berpuasa, puasa itu menjadi rata. Terus when bakti enter water, water become tirtam. Nah, kalau kita mempersembahkan air dan kita mengundang Tuhan, kalau pemangku atau pewasi Sri Ratu Pranda ngelingi hang ide, nah, apa namanya?
Tirta itu kan menjadi ketika setelah beliau mengundang Tuhan hadir itu kan dengan mengucapkan mantra-mantra untuk hadir di sana dan ketika beliau Tuhan diundang masuk ke dalam air itu menjadi tirta. Terus ketika bakti when bakti enter travel become yatra. Nah, kalau kita dengan sukarela, dengan keyakinan yang tulus, dengan penuh pengetahuan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh niat untuk mengunjungi tempat-tempat suci. Tempat-tempat suci itu adalah tempat di mana ajaran-ajaran tentang Tuhan disampaikan, itu menjadi yatra. Tirta yatra kita dengar ya. Terus when bakti enter music become kirtan. Ketika kita bisa bermain musik, tapi musiknya itu berhubungan dengan menyanyikan lagu-lagu tentang Tuhan, itu menjadi kirtan. Itu menjadi pengucapan nama-nama suci Tuhan. Salah satu dari 9 proses bakti itu dikatakan adalah kirtanam. Kirtana, mengucapkan nama-nama suci Tuhan. Terus ketika bakti itu masuk ke rumah kita, masuk sebuah rumah itu menjadi kuil atau tempat sembahyang. Nah, kalau kita nih, sekarang ini kan ada praying, berdoa dari rumah. Kita sekarang sedang melaksanakan itu. Nah, rumah itu menjadi tempat suci. Makanya kita memiliki sanggah, merajan-merajan. Itu sebenarnya membuat kita agar ingat pada Tuhan. When bakti enter action becomes sewana. Nah, kalau kita mengerjakan apa yang kita lakukan itu untuk memuaskan Tuhan, itu menjadi sewanam, pelayanan. Ketika bakti memasuki kerja itu menjadi niskama karma. Niskama karma diuraikan dengan indah sekali dalam Bhagavad Gita. Saya lupa slokanya itu, tapi jelas dikatakan gini. Patram Puspam Palam Toyam 926. Di sana dikatakan bahwa ketika kita melaksanakan pekerjaan, tapi Tuhan, semoga ini menjadikan hamba bahagia, tolong bantu hamba Tuhan. Itu namanya niskama karma. Merencanakan sesuatu yang bagus itu loh. Itu di sana dikatakan. Itu yang saya pahami. Terus yang terakhir, when bakti enter a man become humanly divine. Jadi ketika bakti itu mempengaruhi orang-orang itu menjadi rohani dia. Nah, jadi kegiatan yang kita lakukan ini mencakup semuanya. Yang saya pahami dari sana bahwa langkah apapun, sekecil apapun langkah kita dalam pelayanan bakti kepada Tuhan itu kekal. Dalam Wisnu Purana diuraikan, saya lupa sloka yang berapa, tapi yang jelas dengan hanya satu kata saja mengingat nama kitab suci atau mengingat ajaran Tuhan, kita bisa mencapai pada pembebasan akhirnya. Bahkan di dalam Wisnu Purana itu ada dibilang dengan seseorang membaca 1 sloka, 10 sloka, 7 sloka, 5 sloka, 2 sloka, 1 sloka, atau bahkan setengah sloka setiap hari, dia akan bisa mencapai pada pembebasan. Jadi tanggapan saya atas pertanyaan Mbak Dewi, kalau kita benar-benar yakin, benar-benar tulus melaksanakan kegiatan membaca kitab suci ini, berdoa dengan tulus, jangan khawatir tentang kehidupan-kehidupan lainnya. Karena Tuhan dalam hati kita, dalam wujud Paramatma, pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Makanya disebut dengan penyerahan diri itu. Demikian tanggapan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Gede, luar biasa. Ya. Baik, mungkin ada lagi. Kakek Naren nih sudah lama nggak komentar. Sudah berapa kali pertemuan nggak komen ini. Bukan komen, Pak Made. Pengen pencerahan. Ya. Ya, sedikit mungkin Pak Made. Om Swastiastu. Tadi sudah sangat banyak dijelaskan oleh pembicara-pembicara yang sebelumnya. Pak Gede dari Bimas juga banyak memberikan pencerahan kepada kita, pada saya khususnya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain juga sudah memberikan komentar yang luar biasa begitu.
Saya mungkin mengingatkan diri saya, mungkin nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bahwa di dalam bagawan kita ini, Sri Krishna sudah menyampaikan beberapa hukum alam begitu. Salah satunya yang saya sitir ialah bab 2 Sloka 27 begitu, bahwa barang siapa yang hidup pasti akan diikuti oleh kematian. Ini adalah satu sloka yang sangat eksak gitu. Sloka yang pasti, tetapi kapan terjadinya kita belum tahu. Nah, untuk mengantisipasi hukum yang hidup pasti mati, yang mati pasti akan hidup kembali. Nah, itu kita sekarang bahas di bab 8. Saya akan mengambil sloka 5 dan sloka 6 Pak Made. Bahwa di situ disebutkan, tadi juga Mbak Dewi sudah menyampaikan bahwa ketika seseorang akan meninggalkan dunia ini, atau sang Atman akan lepas dari badan kasar ini, ketika mereka itu ingat kepada Tuhan, dia pasti akan sampai kepada Tuhan. Nah, menurut saya, seperti Mbak Dewi tadi sampaikan bahwa hal ini tidak serta-merta di akhir dari perjalanan hidup kita ini akan terjadi seperti itu. Jadi perlu satu usaha-usaha kita mengingat Tuhan ketika kita masih diberikan kesehatan seperti sekarang ini, walaupun kita dalam kondisi yang sangat kisruh begini karena pandemi, tapi kita harus tetap berlatih seolah-olah kita akan meninggalkan dunia ini sebentar lagi. Jadi kita terus berlatih untuk mengingat Tuhan, menyebutkan nama Tuhan, sehingga kalau menurut saya ketika ajal kita akan tiba, kita secara otomatis, secara latah, kita akan menyebutkan nama Tuhan walaupun mungkin di dalam hati dan tidak didengar oleh orang lain begitu. Nah, ini mungkin perlu yang saya garis bawahi untuk diri saya, bahwa ketika saya dulu masih kuliah, lalu ada pelajaran-pelajaran hafalan begitu, saya tidak serta-merta hanya membaca sekali begitu teks bukunya, tetapi saya harus membuat ore-orean, saya harus menghafal berkali-kali saya membaca. Karena apa? Ketika saya masuk ruang ujian, buku semua tutup, tidak bisa nyontek ke kanan ke kiri, jadi sepenuhnya tergantung dari usaha-usaha sebelum saya memasuki ruang ujian. Nah, ini mungkin yang perlu kita renungkan, bahwa kita harus menjadi latah menyebutkan nama Tuhan. Jadi menurut saya kita harus menjadi latah menyebut nama Tuhan. Ya pagi, ya siang, ya sore, dan seterusnya. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Made. Suatu ketika saya diberi genitri oleh dia seperti ini. Inilah yang saya pegang. Ini maaf ya, bukan saya menyombongkan diri. Jadi inilah yang saya pakai, saya pegang. Lalu saya putar, saya menyebut nama Tuhan, ya entah itu Om, entah itu Om Namo Siwaya, Om Namo Narayana, dan lain sebagainya. Itulah mungkin cara-cara saya agar saya menjadi latah dengan nama Tuhan. Karena banyak pertanyaan, masa bisa menyebutkan nama Tuhan ketika sudah sekarat begitu? Nah, pertanyaan ini sebenarnya kan hanya berpikir tentang ketika menjelang kita akan meninggalkan alam ini. Tidak. Kalau kita baca lebih detail lagi, sloka per sloka di bab 8 ini, kita akan menemukan, mungkin Pak Made tadi sudah menyampaikan bahwa kita ingat kepada Tuhan itu tidak hanya menjelang kematian, tetapi setiap saat kita harus ingat.
Nah, itulah nanti yang akan kita terbawa-bawa ketika kita menuju alam yang lain begitu. Saya ada satu cerita, mungkin dapat membantu. Ketika Sang Maharaja Bharata, dia adalah ketika dia memerintah, dia adalah termasuk maharaja yang luar biasa mulianya. Mulia dalam arti memberikan pelayanan kepada masyarakat hal-hal yang bersifat duniawi. Sampai-sampai dia mempunyai satu kesenangan yaitu seekor rusa. Dan itu yang selalu diingat dia sambil melayani masyarakatnya. Nah, ketika dia meninggalkan alam semesta ini, meninggal dunia begitu, maka rusa inilah yang menjadi hal yang terpancang di dalam pikirannya, sehingga itulah yang dia ucapkan ketika nyawanya melayang atau lepas dari badan ini. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika dia lahir kembali ke dunia ini, maka dia mendapat badan sebagai seekor rusa. Nah, ini mungkin dapat kita kita lakukan, bahwa tidak serta-merta hal seperti itu bisa kita capai dengan mengucapkan kalimat Om, lalu kita mencapai pelepasan atau moksa. Saya pikir memang seperti Mbak Dewi sampaikan. Jadi ada syarat-syarat lain yang harus kita lakukan. Misalnya kita berusaha mengurangi kegiatan panca indera dengan objek-objeknya, kita melepaskan ikatan duniawi sedikit demi sedikit. Nah, itu nanti yang akan membantu sambil mengingat nama Tuhan ketika kita meninggal, maka disitulah mungkin kita paling tidak kita akan dapat tempat yang cukup baik lah begitu. Itu menurut pemikiran saya, dan saya berpikir ketika kita sudah usaha seperti itu, apapun hasilnya sebaiknya kita serahkan kepada Tuhan. Entah kita dibawa ke neraka, entah kita dibawa ke surga, entah moksa, karena Tuhan kita yakini adalah Beliau yang maha adil. Tidak mungkin beliau mengurangi apa yang kita lakukan, dan tidak mungkin dia menambahkan dari apa yang kita lakukan. Saya kira itu Pak Made, sedikit mungkin dari saya, untuk diri saya sebenarnya. Mudah-mudahan bisa juga nanti dipakai renungan oleh Bapak Ibu yang lainnya. Itu Pak Made. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih Pak Wayan. Semakin menguatkan ya bahwa tidak serta-merta gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu kita pernah dengar cerita ya, agak mungkin berawal dari sloka itu juga. Lalu anak-anak mereka dikasihlah nama-nama dewa-dewa gitu ya. Jadi agar ketika dia meninggal, dia manggil anaknya sekaligus menyebut nama Tuhan gitu ya. Mungkin dulu kita pernah dengar gitu ya cerita itu. Tetapi misalnya Krishna yang dia maksud adalah Krishna anaknya misalnya, bukan Krishna Tuhan gitu ya. Atau misalnya Wisnu yang dia maksud adalah Wisnu anaknya gitu ya, bukan Wisnu Tuhan. Tentunya juga tidak akan masuk juga saya pikirnya gitu ya. Meskipun nama itu disebutkan. Ya. Baik, kalau di dunia motivasi orang mengatakan bahwa nasib itu ada di tangan kita. Gitu. Nasib ada di tangan kita. Nasib itu bisa dibentuk. Nasib itu dibentuk oleh karakter. Karakter dibentuk oleh habit. Ya. Nah, habit oleh kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, dia akan menjadi karakter. Dan karakter itulah yang membentuk nasib kita. Ya mungkin gambaran sederhana yang diberikan oleh Pak Wayan tadi ketika ujian mungkin hanya 5 soal, tetapi belajarnya bisa berhari-hari gitu ya. Ternyata hanya keluarnya 5 soal ya. Dan bisa jadi apa yang kita pelajari itu tidak keluar juga. Gitu. Atau bisa jadi pada saat karena kita grogi, lalu kita karena tidak melekat di dalam pikiran kita ketika soal itu keluar gitu,
malah kita nggak ingat gitu. Sama pada saat kematian itu mungkin ada rasa sakit, mungkin ada rasa yang berbagai macam gitu yang menyebabkan kita lupa gitu ya. Kita lupa, kita tidak sanggup lagi menyebut itu ya. Saya pikir sudah banyak ya orang-orang yang mungkin punya kemampuan tertentu, ketika dia sakit dia lupa gitu. Dia tidak bisa menggunakannya itu. Ini yang mungkin yang harus kita latih untuk lebih memastikan bahwa pada saat waktunya gitu ya, ujian tadi pada saat waktunya kita tetap bisa melakukannya dengan baik. Baik, saya kalau misalnya tidak ada lagi tambahan, nanti saya ingin ada kesimpulan dari sesepuh kita, Pak Putu Panji, atau mungkin ada ulasan lain ya sebagai penutup acara kita ini. Baik, silakan Pak Putu, mohon. Saya boleh menambahkan Pak Made? Nggih, Patut. Sebelum Pak Putu Panji, boleh Patut. Sebenarnya saya hanya ingin cerita pengalaman saja. Kira-kira sebelum bulan Desember lah. Saya itu rutin setiap jam 3 pagi dan malam hari itu menyebut nama beliau. Tetapi ketika di bulan Januari saya pernah tidak sadarkan diri 4 hari. Ternyata apa yang saya ucapkan itu hilang pada saat itu. Dengan kata lain bahwa sesungguhnya walaupun kita setiap hari berusaha menyebut nama beliau, selama kita masih terikat pada alam material, ketika kita akan pulang ternyata betul-betul tidak bisa diingat. Padahal sebelum saya tidak sadarkan diri, sesungguhnya saya dalam keadaan sadar. Artinya bukan dalam keadaan sakit. Betul memang sakit, tetapi saya dalam keadaan tenang dan sadar. Begitu kemudian kesadaran saya hilang pula apa yang seharusnya saya ucapkan. Sebenarnya cukup lama ya, dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Jadi yang namanya sunia, memang betul seperti itulah alam di sana itu. Ada orang berbicara kita sudah tidak tahu. Ada orang marah-marah kita juga sudah tidak tahu karena memang sunia sepi dan sepi. Nah ini barangkali hanya untuk bisa dijadikan bahan diskusi bahwa kita perlu lebih keras, dan lebih keras lagi untuk bisa hanya mengucapkan nama Om di saat-saat kita akan pergi ke tempat yang seharusnya kita tuju. Ini hanya pengalaman saja begitu. Karena saya pernah mengalami sehingga saya berani mengatakannya. Kalau saya tidak mengalami mungkin saya tidak akan pernah berani mengatakan hal semacam itu. Jadi tidak cukup bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi dan Bu Marsaid, betul untuk latihan, ya. Tapi pada saatnya tiba ketika kita masih selalu terikat kepada alam material ini, maka kemudian entah kenapa itu menjadi hilang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Bade, waktu saya kembalikan, suksema. Om Santi. Om Santi. Pak Tut, terima kasih. Ini sebuah testimoni yang luar biasa. Ya, saya serasa bisa merasakan apa yang disampaikan oleh Pak Tut. Ya, jadi memang perlu pembiasaan. Dan selain pembiasaan juga ternyata perlu kita belajar untuk secara bertahap melepaskan ikatan-ikatan dunia. Ya, baik. Mohon
tambahannya Pak Prof. Itu Panji. Suksema Pak Made. Patut punapi pun kena pun sehat ya. Patut nama inggih Pak Made, Pak Bud, patut Mardika, patut Sandiada, Gede, Pak Gede Suardana, Pak Mas Said, kemudian ada Pak Made Titiarie, Pak Tut Subawe. itu coba ya, Patut ya. Akun ibu. Oke. Kemudian ada Pak Wayang ini. Begini Pak, bab 8 di sana kan disebutkan aksara, Brahman, yoga gitu ya. Jadi aksaram itu artinya kekal abadi. Gitu. Ya, jadi Brahman yang kekal abadi. Ya. Bagaimana kemudian kita menyatukan diri ke sana. Jadi di bab 8 intinya adalah judul dari bab 8 itu. Jadi menyatu dengan beliau yang kekal abadi. Nah, ini adalah rahasia yang paling rahasia sebenarnya. Karena yang paling tahu apa yang diingat pada akhir ajalnya ya dia sendiri gitu. Nggak ada orang lain yang bisa tahu gitu. Karena itu titik shutdown Pak Made. Itu titik shutdown-nya itu. Jadi tidak bisa ada orang lain yang tahu. Gitu. Disitulah rahasianya dari segala rahasia itu. Siapapun tidak akan tahu, hanya dirinya sendiri yang tahu. Ya. Ini adalah hal yang sangat-sangat bisa kita terima dengan logika ya, dengan penalaran yang sangat clear. Nah, kemudian pertanyaannya yang tadi sudah mengemuka, betul enggak pada saat ajal tiba akan ingat gitu. Karena yang paling tahu adalah dirinya sendiri kan. Itu pertanyaannya di situ. Testimoni dari Pak Ketut yang kira sangat sangat benar itu. Jadi hanya orang yang telah memiliki kesadaran di bawah sadarnya sesungguh-sungguhnya nanti yang akan bisa memanggil itu. Ya, kalau belum sangat besar kemungkinannya lupa. Tapi kita berharap ingat, gitu. Ya, berharap dan berlatih untuk ingat. Nah, satu contoh yang menarik kan Karna pada saat perang Bratayuda gitu ya. Walaupun jauh hari sudah disebutkan nanti pada saatnya kamu akan lupa gitu ya, untuk memanggil senjata saktimu gitu ya. Ya, salah satu penyebabnya adalah karena dia ada di dalam lingkungan yang tidak baik gitu ya. Dan juga dia mendapatkan ilmunya tidak dengan dharma yang baik. Rahasia sekali sebenarnya bab 8 ini ya, dan penting sekali terus harus diulang-ulang agar kita bisa melakukan penyatuan diri kepada beliau yang aksaram itu gitu, yang kekal abadi, Brahman yang kekal abadi. Caranya bagaimana? Ini butuh saya menyebut metodologi ya, untuk selalu ingat pada Tuhan dalam keseharian, dalam waktu setiap saat. Nah, metodologi itu yang harus dipraktekkan ya. Nah, 3 kata kunci yang ada di bab ini itu adalah
Adiatman, ya, kemudian Adibuta, Adidaiwa gitu, adiatnya. Kata kunci ada di situ. Jadi tubuh kita ini adalah adibutanya gitu. Jadi yang terbangun dari Pancamabuta dan alam semesta makronya juga terbangun dari Pancamabuta sehingga disebut adibuta. Kemudian jiwanya itu adalah kalau Adiatman ya yang bercahaya menjadi Adidaiwa ya. Yang tidak lain adalah percikannya beliau. Ya. Kemudian beliau yang menganugerahi dua itu pada diri kita, Tuhan beriatnya sehingga menjadi adiatnya. Dari tiga ini hukumnya sangat jelas gitu. Bahwa orang yang hidup punya badan, punya jiwa. Gitu. Itu harus ada kesadaran itu. Jadi bergerak di antara kesadaran adi buta ke adidaiwa ya. Dan menyadari bahwa dua itu terwujud karena ada yatnya Tuhan gitu. Adiyatnya gitu. Apa yang mendukung untuk membangun kesadaran? Aku adalah indera yang keenam, yang tidak lain adalah pikiran. Itu yang disebutkan di sloka. Ya. Jadi Tuhan itu adalah pikiran itu. Nah, tadi pada saat ajal tiba, pikiran itu kemana? Kalau di dalam pikiran kita selalu ada kesadaran akan Tuhan, nanti akan sampai di situ pada saat ajal terakhir shutdown itu. Jadi bagaimana membangun kesadaran bahwa pikiran ini adalah Tuhan? Ya, nggak salah di bab 6 kalau nggak salah ya. Kemudian aku adalah cahayanya matahari dan bulan. Aku adalah jiwa pada setiap makhluk. Nah, jadi atas tiga kata kunci adibuta, adidaiwa, dan adiyatnya ini, maka orang yang hidup adalah lahir karena yatnya. Jadi ingat, orang hidup itu ada, atau kehidupan alam semesta ini ada karena yatnya yang dijalankan melalui karma. Jadi di sloka tadi juga sudah disebutkan. Jadi tidak mungkin kita lahir ada bayi ya, ada cabang bayi tanpa ada karma gitu, tanpa ada tindakan, tidak mungkin ya. Jadi semua relasi hubungan suami istri di dalam sebuah keluarga itu adalah karmanya gitu. Dan tidak akan mungkin kita bisa menjadi besar tanpa karma. Tidak mungkin akan mencapai Tuhan tanpa karma, tanpa tindakan. Ya, itu keyword-keyword yang ada di sloka ini jelas gitu ya. Nah, adidaiwa ya, adidaiwa itu adalah segala sesuatu yang sifatnya halus gitu, seperti atman gitu ya, yang bersifat halus. Itulah yang harus dikenali gitu. Jadi dengan melakukan pengolahan pikiran dari kesadaran fisik raga ke kesadaran jiwa gitu. Nah, yang minggu lalu bagaimana melakukan samnyasa itu gitu ya. Jadi bagaimana melakukan samnyasa. Jadi jembatan di antara kesadaran dualis menuju yang kesadaran tunggal gitu.
Jadi untuk menuju adidayawanya, ya. Apakah adi buta itu tidak diperlukan? Orang hidup perlu. Gitu. Orang hidup perlu. Karena tanpa raga ini, ya ibaratnya orang mau menyeberangi samudra, perahunya tetap dibutuhkan. Ya. Jadi adibutanya alam ini tidak akan pernah hilang. Jadi menjadi hukumnya di situ. Nah, jadi adiatman yang sudah tercerahkan menjadi adidaywa gitu ya. Inilah yang menjadi hakikat dari diri kita. Gitu. Karena itu yang nanti akan berjalan gitu. Yang akan menempuh ke itu di Seloka Saya nggak bisa dengar ya. Putus, Pak. Oh, putus. Ya. Pak tuh mic-nya masih termute. Masih di mute itu kayaknya. Ya. Jadi salah satu yang dia tulis itulah titik kritis bagi seseorang, yaitu pada saat ajalnya tiba itu gitu. Itu titik kritis ya. Bagaimana di titik kritis itu, ibaratnya komputer kita melakukan shutdown, shutdown-nya benar gitu. Dan menuju tujuan yang tertinggi, dan itu maha rahasia ya. Nggak ada orang yang bisa tahu akan menanyakan apa yang diingat terakhir itu bagi orang yang sedang lepas itu. Nah, dalam hal ini spiritualitas itu adalah personal. Ya, spiritualitas yang ke sana itu sangat-sangat pribadi. Nah, karena dia sangat pribadi, maka harus dicari oleh semua orang gitu ya. Secara sendiri-sendiri, belajar bersama gitu. Ya. Nah, hilangnya kesadaran sangat mungkin. Kemudiannya ingatnya kesadaran sangat mungkin. Maka mungkin praktek-praktek penting yang perlu kita lakukan pada saat menghadapi orang sakit, menjelang ajalnya tiba itu ya bagaimana menyuarakan aum di telinganya, ya, melakukan puja mantra dan mengulang-ulang agar dia ingat. Saya kira itu adalah praktek yang sangat bagus ya. Pada saat kita menghadapi siapapun di saat-saat critical point-nya itu penting ya kan. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah diri kita sendiri gitu, untuk melakukan setting gitu ya, untuk bisa melakukan itu final step yang saya sebut sebagai shutdown-nya gitu ya. Ya. Dan setelah shutdown, maka nanti akan terjadi login ya. Loginnya itu di mana loginnya ya, tergantung pada waktu shutdown-nya itu. Kalau pada waktu shutdown-nya itu kan jelas juga disebutkan apa yang engkau ingat akan sampai ke posisi itu. Nah,
barangkali setiap orang punya kebebasan ya untuk menetapkan, oh kehidupan saya ini saya ingin sampai di sini gitu ya. Nantilah di kehidupan berikutnya akan bertahap untuk mencapai ke situ, boleh saja. Itu adalah kemerdekaan kita masing-masing. Maka tidak boleh seseorang menghakimi orang lain ya, atau menyalahkan orang-orang lain. Jadi kalau kamu memuja leluhur akan kamu sampai ke leluhurmu, itu adalah salah. Gitu ya. Menurut saya nggak boleh. Kalau dia memang menunjukkan sampai di sana, apa salahnya? Tidak ada salahnya. Dan dia juga punya step nanti akan menuju ke berikutnya ya. Tidak ada salahnya. Nah, yang terjadi sekarang itu adalah penghakiman ya orang lain atas kehendak diri seseorang atau sekelompok orang, ini yang terjadi. Ini yang terjadi, yang saya tidak boleh itu ya dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Mengajak iya, tapi kalau menghakimi, menyalahkan itu sama sekali bukan ya. Karena sampai dimanapun adalah beliau gitu. Jadi karena beliau ada di mana-mana juga ya. Nah, critical point-nya itu, jadi bab 8 ini adalah bab yang sangat rahasia ya. Dan kemudian juga sudah ditunjukkan waktu-waktu yang baik kalau meninggalkan badan ini pada saat utarayana, pada saat cahaya ya, di siang hari gitu. Itu adalah hari-hari yang baik gitu ya. Nah, apakah hari-hari itu nanti akan ketemu gitu ya? Itu yang menarik. Maunya siang terus waktunya yang pas lesnya malam misalnya. Siapa yang bisa menentukan ya? Silakan masing-masing nyari dan belajar itu. Kalau kita sendiri bisa menentukan seperti oh saya mau mandi jam sekian gitu. Besok kalau mau mati udah bisa menentukan jam kematiannya ya, mungkin bisa sehebat Bisma ya. Nanti akan luar biasa. Siapa yang mampu. Tapi itu adalah teologi penting yang harus kita ketahui ya. Terakhir yang ingin mengatakan tindakan dengan belief ya. Jadi tindakan yang dilakukan dengan keyakinan berdasarkan knowledge, atau di dalam istilah kita itu adalah jenana dan wijenana, itu yang terbaik gitu. Jadi tindakan yang dilakukan dengan belief itu keyakinan atau srada ya, yang berdasarkan jenana dan wijenana, itu yang terbaik. Untuk itulah kita perlu berdialog dan belajar terus-menerus gitu. Sehingga sedikit demi sedikit, oh ini lagi rahasianya, oh ini lagi ketemu gitu, oh ini lagi poin-poin pentingnya ya. Mudah-mudahan nanti pada saat waktunya untuk lepas itu ya sudah punya tiket Puspasari yang lebih yang lebih jelas gitu. VIP Pak. Minta ke ketut itu. Nah, itu Mas Said nggak pernah. ya paling tidak sudah kenal ya, sudah tahu ya, udah oh itu ya poin-poinnya yang harus disiapkan ya, terus ditemukan. Oh kalau ini akan begini, kalau itu begitu gitu ya. Jadi ya, saya kira apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wayan, Pak Dede, Mas Said dan Pak Said ya, itu Pak Ketut juga komplement ya, sudah mengarah ke situ. Jadi pengulangan, pembiasaan ya, itu menjadi hal yang penting ya. Nah itulah kenapa kemudian praktek agama kita harus dilakukan dengan ritual gitu, atau ditradisikan
agar menjadi kebiasaan. Jadi ingat, tradisi itu, ritual itu ditradisikan agar menjadi kebiasaan. Jadi sastra yang tidak ditradisikan, tidak menjadi kebiasaan, nanti hanya menjadi teori. Filsafat itu akan menjadi teori. Ya. Jadi belum menjadi darah dagingnya. Jadi pentradisiannya itu adalah dalam rangka itu. Cuman ingat, jangan sampai kemudian tenggelam dengan tradisi gitu. Ya, yang tidak dijiwai oleh sastranya. Gitu. Nah, di situ ya yang masih sering terjadi kritikal aksi ya di posisi itu. Gitu. Ya, karena sudah terbiasa, tidak lagi merunut ini apa esensinya, ya dilakukan hanya menjadi kebiasaan saja. Kemudian jiwanya yang tidak terurai. Ya. Jadi relasi-relasinya sebenarnya itu. Jadi Adiatman itu adalah softnya, Adibuta itu adalah hardnya gitu ya. Dan disitulah Tuhan berkarma. Seperti yang sudah pernah Tiang tulis, yang sudah Tiang share itu, sebenarnya alam ini itu hukumnya. Ya, ada rasa pedas pada cabai itu adalah adi daiwanya, ya, cabainya itu adalah adi butanya, gitu. Itu melekat. Jadi kalau ingin mendapatkan rasa pedas ya harus menggigit cabainya, menggigit adi butanya, baru bisa menemukan adi daiwanya. Nah, rasa pedas itu ada di dalam fisiknya. Jadi itu dan adi buta dan adi daiwa itu terjadi karena adiatnya Tuhan. Nggak ada orang petani yang memasukkan rasa pedas pada lombok itu, atau rasa pahit pada buah mangga gitu. Bahkan rasa pahit buah mangga yang muda nanti berubah menjadi manis gitu. Dan itu semuanya proses-proses kimiawi Pak Bud kan yang tahu. Itulah Tuhan. Jadi sebenarnya mengenali Tuhan dari keseharian, dari ilmu apapun, dari biologi, dari reaksi kimia, dari apa ya ketemu. Nah ini yang perlu diperluas menurut saya nih, menurut Tiang. Jadi bagaimana memperluas, menghayati Tuhan dalam berbagai dimensi. Jangan kemudian kita bicara Tuhan kalau kita berbicara tentang sloka-sloka atau berbicara tentang Dharma Wacana di Pura. Tidak itu. Jadi semuanya. Jadi keseharian dimanapun bagaimana menerjemahkan bahwa di situ ada relasi-relasi adi buta, adi daiwa, adiatnya. Jadi kata kunci yang ada di bab 8 yang di situ anunya. Poinnya ya. Jadi kembali membangun kesadaran atman atau adiatman yang ada di dalam diri. Ya, yang kira semuanya sudah masuk ke ruang-ruang itu ya. Ruang-ruang itu sehingga lebih banyak meningkatkan meditasi, kemudian bangun lebih awal pagi jam 3, jam setengah 4 sudah bangun ya. Kemudian sembahyang, meditasi, ya. Kemudian diikuti dengan aktivitas-aktivitas berikutnya dan melihat Tuhan ada di mana-mana, melihat Tuhan ada di setiap tempat ya. Dengan cara seperti itulah kemudian praktek-praktek umat kita di Bali itu ya melakukan atau menaruh sajen di mana-mana. Dan itu tidak salah ya. Tidak salah, hanya bagaimana melakukan dengan sikap yang sungguh-sungguh itu persoalan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar ritual saja, seperti naruh sesuatu itu tanpa meaning itu. Jadi meaningnya itu yang penting. Oke. Jadi saya kira itu Pak Made, bab 8 ini rahasia ilmunya itu, tapi siapa yang bisa nanti untuk mempraktekkan ya. Rahasia kita masing-masing gitu. Ya. Dan belum tentu orang yang tahu teorinya akan berhasil juga gitu. Ya. Jadi jangan-jangan yang tidak tahu teorinya pas itu kayak Rahwana ya, karena dia
musuhan dengan Rama, pada saat ditembak, dibunuh, dia nyebut Rama. Jangan-jangan Rahwana yang masuk menyatu dengan Brahman itu. Nah, itu kelahirannya itu masing-masing. Ya, rahasia. Ya. Tidak ada yang bisa mengungkap secara pasti. Oke, yang terakhir, yang selalu ingin mengatakan, mari berbahagia menjadi Hindu karena agama Hindu memberikan logika beragama yang konkret. Bukan hayalan, tapi logika yang konkret. Ya. Nalar, narasi yang sangat nalar dan sangat terukur, ya, dan sangat kualitatif sekali, jelas. And then kirang langkung matur mohon maaf ya, ampure. Om Santi. Oke, terima kasih Pak Tu. Karena waktu yang sudah malam, mari kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini, dan minggu depan kita lanjutkan kembali dengan bab 9. Mari kita mengaturkan. Pak Made, minggu depan purnama Pak Made. Oh, minggu depan purnama. Oke. Ya. Baik. Libur. Libur demen ya. Ya, baik. Kita nanti setelah Santi Mantram kita tentukan minggu depannya siapa. Minggu depannya lagi maksudnya. Baik, mari kita mengaturkan Santi Mantram, sikap Anjali. Santi antariksa santi pertiwi santi apa santi kosadaya santi wanaspataya santi Wisdewa santi Brahma santi Sarwa santi Santi Dewa santi Sama santi Santi